Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menayangkan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di Sekolah Dasar Negeri Panaragan 1 Kota Bogor pada mata pelajaran matematika topik geometri. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pertama, sebagai seorang guru, kita harus memahami apa itu scaffolding. Scaffolding adalah suatu proses pemberian dukungan dan bantuan kepada siswa dalam belajar, di mana guru secara bertahap mengurangi bantuan tersebut seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa. Dengan kata lain, scaffolding adalah kerangka dukungan yang disediakan oleh guru untuk membentuk siswa mencapai level kemampuan yang lebih tinggi. Selain memahami definisi dari scaffolding, kita juga sebagai guru perlu memahami definisi tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. Menurut teori konstruktivisme Vygotsky, Zone of Proximal Development atau ZPD sendiri adalah jarak antara tingkatan perkembangan aktual siswa, yaitu kemampuan yang dimiliki peserta didik saat ini, dengan tingkat perkembangan potensial, yaitu kemampuan yang dapat dicapai oleh peserta didik dengan bantuan yang lebih ahli seperti guru atau teman sebaya. Dengan memahami ZPD peserta didik, guru dapat memberikan scaffolding yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai level kemampuan yang lebih tinggi. Penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang pertama, identifikasi ZPD. Guru menilai kemampuan awal peserta didik untuk mengidentifikasi batas kemampuan mandiri mereka. Kedua, pemberian dukungan awal. Guru memberikan bantuan yang intensif seperti penjelasan tambahan, demonstrasi, dan contoh-contoh konkret. 3. Pemberian tugas terstruktur. Guru menyediakan tugas yang terstruktur dengan panduan langkah demi langkah untuk membantu peserta didik memahami konsep yang diajarkan. 4. Pengurangan bantuan bertahap. Seiring waktu, bantuan dikurangi saat peserta didik mulai menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan keterampilan mereka. Dan yang terakhir, penilaian formatif, yaitu penilaian dilakukan secara terus-menerus untuk memonitor kemajuan peserta didik dan menyesuaikan tingkat scaffolding yang diberikan. Selanjutnya, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. 1. Peserta didik menjadi lebih aktif. 2. Membantu peserta didik mengembangkan keterampilan metakognitif. 3. Membantu peserta didik membangun keterampilan dan pengetahuan baru. 4. Menciptakan lingkungan belajar sportif dan menerima peserta didik. 5. Mendorong kolaborasi antar peserta didik dan guru atau peserta didik dengan teman sebaya. 6. Memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran matematika kelas 2, topik geometri, subtopik segitiga dan segi 4 pada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kegiatan praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ini dilaksanakan di kelas 2 SD Negeri Panaragan 1 Kota Bogor pada mata pelajaran matematika topik geometri.
Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik tentang konsep segitiga dan segi empat melalui pertanyaan pemantik dan tes diagnostik sederhana. Setelah itu, saya mengelompokkan peserta didik. Dalam mengelompokkan peserta didik, saya mengelompokkannya berdasarkan level kognitif peserta didik agar nantinya dapat dengan mudah memberikan bimbingan dan bantuan belajar. Selanjutnya, saya memberikan tugas dengan membagikan LKPD kepada peserta didik yang berisi masalah yang harus mereka pecahkan secara berkelompok. Selanjutnya, saya memberikan bantuan awal kepada semua kelompok dalam memecahkan masalah pertama dengan menggunakan alat bantu visual yaitu gambar dan model 3D segi 4 yang dibentuk menggunakan magic straw dan sedotan untuk mendemonstrasikan bagaimana segi 4 dapat terbentuk dengan menyusun elemen-elemen penyusunnya dan menyebutkan elemen penyusunnya kepada peserta didik sebagai tahap modeling dan demonstrasi. Proses pemberian bantuan selanjutnya dilakukan dengan mendatangi setiap kelompok-kelompok untuk mengkonfirmasi mengenai progres tugas mereka dan memberikan bantuan meskipun bantuan tersebut tidak sebanyak yang diberikan pada saat pemberian bantuan di awal kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya membiarkan peserta didik menyelesaikan tugasnya secara mandiri hingga akhir. Setelah tugas terselesaikan, tahap selanjutnya yang saya laksanakan yaitu saya bersama peserta didik melaksanakan evaluasi dengan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian, kelompok lain yang tidak presentasi akan mengkonfirmasi kebenaran jawabannya. Di sini, peran saya sebagai guru, saya hanya bertugas untuk meluruskan jika terdapat jawaban-jawaban yang kurang tepat. Dan juga memfasilitasi sesi refleksi. Dalam hal ini, peserta didik membahas apa yang telah dipelajari, kesulitan yang dihadapi, dan strategi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas. Terakhir, saya akan menyusun rencana pembelajaran tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi tersebut. Rencana ini akan mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki pemahaman yang masih kurang, serta menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hasil penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran matematika kelas 2. Topik geometri, subtopik, segitiga, dan segi 4. Pertama, peningkatan pemahaman konsep geometri segitiga dan segi 4. Dalam hal ini, peserta didik menunjukkan peningkatan dalam memahami konsep dasar geometri, dapat mengenali dan membedakan sifat-sifat bentuk geometri seperti jumlah, sisi, dan sudut. Kedua, kemampuan menyelesaikan masalah geometri. Dengan bantuan scaffolding, peserta didik mampu menyelesaikan masalah geometri yang lebih kompleks daripada yang mereka bisa lakukan secara mandiri. 3. Peningkatan keterampilan visualisasi. Peserta didik mengembangkan keterampilan visualisasi yang lebih baik dan mampu menggambar bentuk geometri secara akurat. Keempat, kepercayaan diri dan motivasi. Peserta didik merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk memahami dan menyelesaikan tugas-tugas geometri. Peningkatan kepercayaan diri ini seringkali disertai dengan peningkatan motivasi untuk belajar dan mengeksplorasi lebih lanjut dalam topik matematika. 5. Kerjasama dan interaksi sosial. Penerapan scaffolding yang melibatkan kerja kelompok akan mendorong peserta didik untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebaya mereka, sehingga peserta didik belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial serta kemampuannya dalam bekerja sama.
Berdasarkan pemaparan video yang telah kita saksikan bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Vygotskian terhadap zona perkembangan proksimal atau ZPD dan konsep scaffolding memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dalam konteks pendidikan matematika. Scaffolding tidak hanya memungkinkan peserta didik untuk mencapai potensi penuh mereka dalam ZPD, tetapi juga mencerminkan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam pembelajaran. Dengan mengadopsi strategi scaffolding, guru dapat memberikan dukungan yang tepat kepada peserta didik dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam dan kemandirian dalam pembelajaran matematika. Demikianlah video praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada pembelajaran matematika di kelas 2. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.